Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, bahkan dalam urusan kesehatan pun. Nabi SAW mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tak luput dari tujuan medis dan spiritual. Begitu juga dengan sesuatu yang dilarang, sebenarnya juga demi menjaga diri manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita, agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Akan tetapi justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja kebiasaan yang sering kita lakukan tapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Yang pertama adalah banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan itu ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan, semua itu bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak atau pengaruh besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lidah. Beliau selalu memperingatkan umatnya jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik kita diam. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada yang melemparkan mereka ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan, lidah membawa dampak besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah. Abu Hatim bin Hibban rahimakumullah mengatakan, di antara kesalahan paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kebagusan hati adalah banyak bicara, walaupun perkataan tersebut boleh dibicarakan. Seseorang tidak akan bisa memiliki sifat diam kecuali dengan meninggalkan perkataan yang boleh untuk dibicarakan. Kemudian yang kedua, banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan salat tahajud.
Kemudian memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita, karena yang demikian itu bisa membuat tubuh menjadi lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang mendapat kesimpulan, terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif bergerak, sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan membuat organ-organ tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2-nya, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang." Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-7. Sepenggal dari ayat tersebut seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, kurangilah tidur untuk mengerjakan salat, karena dengan bangun di waktu malam, kemudian mengerjakan salat, membaca ayat suci Al-Quran, yang berarti ada aktivitas dari tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih segar, dan itu baik bagi kesehatan kita. Mungkin bagi saudaraku yang sudah terbiasa bangun malam untuk mengerjakan salat tahajud atau salat sunat lainnya, akan merasakan tubuh menjadi lebih segar dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Dan umat muslim sudah banyak yang membuktikan dengan hal ini. Kemudian yang ketiga, banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Dalam hal ini pun pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya 1/3 perutnya diisi untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk bernafas." Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur, dan lemah untuk beribadah. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya adalah ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Dari segi medis, melalui penelitian ilmiah juga mengatakan bahwa makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.